Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang sangat sejuk ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti salat berjamaah. Salat yang sangat penting di antara seluruh salat jamaah 5 waktu. Yang paling afdal atau yang paling utama adalah salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh 2 malaikat yang saling berganti siang dan malam. Juga kita bersalawat kepada Nabi kita besar Muhammad SAW, Nabi terakhir khataman nabiin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada kita petunjuk untuk keselamatan hidup kita di dunia, lebih-lebih kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang abadi. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online, perkenalkan pada subuh ini kita akan membahas berkaitan dengan pentingnya kita memahami petunjuk yang keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, baik yang ada di masjid maupun yang bisa mengikuti secara online, pada hari ini kita memasuki tarikh atau penanggalan yang baru, yaitu 1 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang berarti bahwa kita masuk di dalam beberapa hari ke depan, hari yang sangat istimewa di dalam agama kita, dalam Islam. Kenapa disebut istimewa? Walik, para dai, para kiai, para ustadz-ustazah, bahwa 10 hari ke depan ini memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi kita di sini, kenapa kita senantiasa penting memahami agama kita ini, supaya pada suatu seperti berada di masjid pada waktu-waktu sholat, ya, mengikuti sholat berjamaah seperti jamaah subuh yang pernah kita sampaikan. Seandainya manusia mengetahui betapa pentingnya sholat subuh secara berjamaah dan juga sholat isya, maka dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkai. Nah, itu berkaitan dengan waktu sholat dan tempat-tempat sholat subuh dan tempatnya di masjid. Demikian pula pada bulan Zulhijjah, tempatnya di kota Mekah atau sekitar Madinah juga pada saat pelaksanaan ibadah haji. Jadi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang utama yang disampaikan kepada kita petunjuknya oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk pengantar saja, karena kita sudah banyak yang paham, banyak yang lebih paham daripada saya. Saya di sini mengambil secara umum bahwa di dalam surah Fajar disebutkan, yaitu ada 10 awal, ada 3 penafsiran di sini surah Fajar ini, wal fajar walayalin asar, ada 10 hari yang disebut di dalam surah Fajar tersebut, yang mana dimaknai 3
pendapat para ulama, yaitu 10 awal Zulhijjah, 10 akhir bulan Ramadan, dan ada juga pendapat lain itu pada bulan Muharram, 10 awal di bulan Muharram. Nah, tapi semuanya itu sama, semuanya ada dasarnya, semuanya ada dalilnya. Nah, itulah yang menjadikan dasar bagi kita. Mari kita berusaha di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini untuk memanfaatkan waktu secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa dengan qiraah, membacanya, menelaahnya dengan tilawah, mendalaminya dengan tadabbur Al-Quran, atau juga menghafalkannya. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya. Nah, insya Allah dalam 10 hari saya doakan semuanya, para jamaah semua, kita termasuk orang-orang yang akan sanggup menjalani 10 bulan pertama di bulan Zulhijjah ini dengan penuh hikmat dan memperbanyak amal soleh, dengan belajar Al-Quran, mengikuti kajian-kajian online atau offline, juga berpuasa, dan juga amalan-amalan saleh yang lain berkaitan dengan sedekah, infak, dan seterusnya. Disebutkan di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, ya, dari Rasulullah SAW, bahwa ada hari-hari di dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, ini pengantar kita untuk memasuki apa yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu bagaimana kita memahami petunjuk ini sangat penting untuk kepentingan diri manusia sendiri. Kita mulai dari salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Yunus ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Katakanlah Muhammad, jadi perintah fi'il amar dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dipanggil adalah bukan orang tertentu, ini seluruh umat manusia ini. Sehingga Al-Quran ini seperti yang saya sering bacakan di dalam pengantar, yaitu petunjuk untuk manusia. Ya ayyuhan nas. Seluruh panggilan dalam Al-Quran ini berkaitan dengan ya ayyuhan nas, panggilan untuk umum, berlaku untuk waktu yang sangat luas. Kalau disebut ya ayyuhan nas, baik pada masa kini, yang sebelumnya dan terus akan datang, dan juga berlaku untuk orang yang dekat yang di hadapan kita apabila kita bacakan, berlaku untuk orang yang sedang jauhnya sampai yang paling jauh, berlaku untuk generasi sekarang, generasi yang lalu maupun generasi yang akan datang kalau pakai ya ayyuhan. Siapa yang dipanggil itu adalah manusia tanpa kecuali ada orang yang mengaku bukan manusia, atau bukan keturunan Bani Adam, atau bukan yang disebut dalam Al-Quran Basar atau Al-Insan, An-Nas. Seperti sudah pernah kita sampaikan, An-Nas itu adalah istilah yang kata yang paling banyak dalam Al-Quran yang berhubungan dengan manusia, yaitu sebanyak 261 kali. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu al-haq, kebenaran. Nah, ini yang datang ini, kebenaran itu kepada kita tiada lain adalah Al-Quran. Inilah yang selalu menjadi dasar bagi saya juga untuk mengajar di perguruan tinggi, menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama ilmu, bukan yang berasal dari pemikiran-pemikiran manusia yang banyak potensi kekeliruan, bahkan kebatilannya. Bahkan ajarannya bisa menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada sebuah pemikiran yang sangat populer di dunia yang disebut dengan paham nihilisme, yaitu paham yang meniadakan tentang adanya segala sesuatu sebelum ada alam semesta, yaitu yang Maha Pencipta Al-Khaliq. Dianggap bahwa itu tidak ada, dan alam ini menurut mereka itu terjadi dengan sendirinya. Jadi sangat mustahil, ini sudah banyak dibantah orang,
bahwa sangat mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Tapi mengadakan ini adalah yang paling berkuasa, yang paling al-alim, paling mengetahui, al-khabir, paling mengenal, dan juga tentu paha berkuasa. Yaitu Al-Quran yang maha benar dan kebenarannya dijamin la raiba fihi. Dari mana datangnya Al-Quran ini? Allah memastikan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, inilah fungsinya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ya, maka siapa yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini, maka sesungguhnya fa innama yahtadi li nafsi. Sesungguhnya petunjuknya itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa kita berpikir, kalaupun mungkin ada di antara manusia yang berbuat baik, selalu mengatakan, wah itu saya tolong kamu karena ada sesuatu, dan kalau saya tidak tolong mungkin kamu sudah mati gitu. Ya, itu sebetulnya adalah kebaikan diri sendiri manusia. Karena kalau kita tidak menolongnya, Allah memang berkehendak, pasti ada orang lain yang menolong. Jadi jangan kita berpikir ada orang kecelakaan di jalan lalu kita tolong, lalu suatu masa mungkin kita mau pinjam sama dia tidak mau, lalu kita menyebut-nyebut kebaikan kita. Seandainya saya tidak tolong kamu dulu, kamu sudah mati. Kalau Allah sudah berkehendak, maka orang tersebut itu akan ditolong oleh orang lain, bukan oleh kita. Jadi kita dilarang untuk istilahnya kalau bahasa ilmu sosial itu menjadikan pertolongan kepada orang lain sebagai memperkuat posisi tawar. Ya, posisi tawar itu berkaitan dengan ingin supaya kita dibalas dengan hal yang sama. Nah, jadi siapapun yang mengikuti petunjuk ini, itu artinya juga sudah berada di jalan yang benar dan kebaikannya untuk dia sendiri. Sebaliknya ini, wa man dalla fa inna ma yadillu 'alaiha. Siapa yang sesat, sesungguhnya kesesatan itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk kecelakaannya dirinya sendiri. Sebutkan dalam proses tafsir yang saya baca ini, kecelakaannya atau kesesatannya untuk dirinya sendiri. Dan juga ada orang yang menyesatkan sesama manusia. Orang yang menyesatkan sesama manusia, mungkin kita berpikir, wah saya berhasil, akan menceritakan misalkan itu pengajaran yang kita berikan, lalu mereka itu berada di jalan yang salah. Atau ingin kita menzalimi orang, lalu orang itu berada di jalan salah, lalu kita merasa senang. Padahal sesungguhnya hakikatnya kita memberi jalan keburukan kepada orang, maka keburukannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena orang itu bisa jadi ditolong oleh Allah. Kalau dia bersabar, malah dia dapat pahala. Nah, kemudian di ujung ayat ini, wa ma ana alaikum biwakil. Aku bukanlah penanggung jawab kamu. Ini dari maksudnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW tidak akan minta pertanggungjawaban sepanjang Rasulullah sudah menyampaikan kesalahannya kepada manusia. Sama dengan kita di sini, kapasitasnya para dai, para balik, atau kita sebagai orang tua kepada anak kita, sepanjang kita sudah mengajak kepada kebaikan anak cucu kita sudah tidak di luar dari itu. Kalau mereka masih salah jalan, itu adalah untuk diri mereka sendiri. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-7, surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 178, ada penegasan lagi, man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa saja ya yang Allah beri petunjuk. Nah, ingat kita di sini, tadi kita ini berusaha mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bisa kita mendapatkan petunjuk itu apabila Allah tidak menghendakinya. Jadi di sini ada timbal baliknya. Manusia berusaha untuk mencari atau mengikuti petunjuk tersebut dan Allah meridainya. Tapi tidak ada manusia
yang sudah berusaha untuk mencari petunjuk, kecuali Allah juga akan memberikan petunjuk. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Allah ini punya otoritas untuk memberi petunjuk pada manusia. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Siapa yang saja yang Allah berikan petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang Allah sesatkan, saya maksud tadi disesatkan itu apabila manusia itu mencari jalan kesesatan sendiri, bukan berarti bahwa Allah sungguh-sungguh walaupun manusia mencari petunjuk Allah sesatkan, tidak. Buktinya Allah sedang ngasih kita kepada menyampaikan kepada kita Al-Quran. Nah, bagaimana keadaan mereka? Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, saya sering mencontohkan bahwa hidup di dunia ini itu seperti sekali kita dikasih waktu untuk adu penalti dalam pertandingan sepak bola, dan tidak akan pernah diberikan kesempatan berikutnya, hanya sekali saja. Kan kalau Piala Dunia itu sekali putaran pada tahun itu, kalau masuk final pada tahun tersebut, di ujung dari pertandingan itu ada adu penalti, hanya sekali dikasih kesempatan. Ya. Kalau gagal sudah selesai. Sama dengan hidup di dunia ini, hanya sekali kesempatan dikasih manusia, dan tidak ada manusia yang bisa kembali dari kubur untuk kembali ke dunia. Kalau pada masa juga tidak bisa kembali ke dunia, apalagi kalau sudah orang berada di neraka. Tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Nah, para jamaah sekalian, kita lanjutkan beberapa ayat lagi yang ada di surah Maryam berhubungan dengan kemarin pekan lalu. Selalu kita merujuk pada surah Maryam lanjutannya yang dari bulan suci Ramadan. Jadi saya pilihkan saja beberapa ayat yang berkaitan dengan tema ini. Nah, ada salah satu yang sangat menarik. Ternyata petunjuk itu bukannya sekali dikasih ya sudah selesai. Sepanjang manusia senantiasa berada di jalan untuk mencari kebenaran tadi, berada di jalan yang benar, jalan lurus, as-siratal mustaqim, pada saat yang hidupnya di dunia ini, maka Allah berpeluang, kita diberi peluang oleh Allah untuk terus-menerus bertambah petunjuk. Wa yazidullah allazina tadaw huda. Wa yazidullah allazina tadaw huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Berarti ini ada selalu berusaha peningkatan, ya. Wa yazidullahu allazina tadaw huda. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Ini di surah Maryam ayat 76. Ya. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Kemudian amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya dan kesudahannya di sisi Allah. Jadi amal kebajikan yang terus-menerus kita kerjakan, yang konsisten istiqamah kita lakukan, juga akan mendapatkan pahala yang lebih baik dan kesudahannya maksudnya nanti di akhirat. Nah, tetapi ada segolongan manusia ini, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma law walada. Ada sekelompok manusia yang penting kita cermati agar kita tidak termasuk dalamnya. Apakah engkau melihat? Artinya kita disuruh untuk mengamati, mengobservasi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mengingkari, tidak menjadikan sebagai petunjuk utama dalam kehidupannya, dan mengatakan di akhirat pasti akan diberi harta dan anak. Ada manusia yang di dunia ini seolah-olah berharap, walaupun dia tidak mengikuti petunjuk, tidak beriman dan seterusnya, seperti yang dibaca oleh Ustaz tadi surah Al-Imran itu, beriman kepada seluruh para nabi dan tidak ada pengecualian, sedang dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan anak turunnya Al-Asbat, dan tidak ada kita membeda-bedakan dalamnya. Lalu para kubaina ahadim, tidak ada kita beda-bedakan, seluruh para nabi hanya kita beriman kepadanya. Berharap nanti di akhirat akan diberi harta dan anak. Masih berharap dia akan mendapatkan harta dan anak. Ya.
Lalu Allah mengatakan, saya ringkas dari ayat ke-76-nya, ya, sama sekali tidak, kami akan menulis apa yang dikatakan dan kami akan memperpanjang asa tentunya secara sempurna. Karena mereka itu apa? Ya, mereka ini ada sekelompok manusia yang mengambil atau mengatakan ada Allah itu mempunyai anak. Ya, mereka mengatakan di waktu dunia itu Allah punya anak. Ya, anak Allah akan mengasapnya secara sempurna nanti di akhirat. Ya. Dan Allah menyatakan bahwa mereka itu akan diambil kembali, ya, harta yang pernah dibangga-banggakannya di dunia, dan dia akan datang nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatina farda. Mereka akan datang seorang diri, tidak bisa lagi mengandalkan anak cucunya, hartanya yang selama ini mengiringi dia, dan juga apalagi kalau dia ini penguasa, mengandalkan mungkin pasukannya atau mengandalkan kalau pengawal ya. Kalau pejabat itu kan tergantung ya, makin tinggi jabatannya makin banyak pengawalnya. Ya, kalau camat ada pengawal, wali kota apalagi, kita kemarin kedatangan pejabat wali kota juga banyak pengawalnya. Presiden, gubernur apalagi banyak pengawal. Mereka itu biasa mengandalkan pengawal. Kalau di akhirat nanti mereka akan datang sendiri. Ya, wayatina farda, datang kepada Allah dalam keadaan sendiri, seorang diri. Nah, saya ambil ayat penguatannya di sini. Innal ladzina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Di surah Al-Imran ayat 10. Imam kita sudah baca ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda. Bayangkan yang dikumpulkan bertahun-tahun lama, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak disedekahkan, hanya ditumpuk-tumpuk jadi hitungan, bahkan membuat gelisah. Kenapa gelisah? Kalau ada di media sosial ini kan ada yang tiba-tiba uangnya di bank aja ini Pak, nama rekening dia sendiri bisa lenyap. Bahkan ada yang ratusan juta ya, ada yang miliar. Bahkan ada orang kita pernah Palembang dasar kemarin itu ya, ibu-ibu kehilangan berapa ratus juta dalam keadaan sekejap tidak tahu gimana. Dan itu ada petunjuknya, ada seorang yang share itu bagaimana orang sekarang ini mencari uang dengan cara yang mudah. Hanya menelpon orang, menanyakan sesuatu, lalu bisa-bisanya terekam nomor rekeningnya, passwordnya, dan uangnya bisa berpindah. Nah, kita hati-hati sekarang ini membuka link, membuka pesan, seolah-olah itu undangan yang benar, tapi ternyata di situ ada penipuan. Nah, tapi yang lebih fatal lagi yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa ada suatu masa ketika tidak akan berguna lagi bagi manusia sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka atau jaringan-jaringan mereka. Ya, lan tughni anhum amwaluhum wala aulad. Amwalhum itu adalah kekayaan, segala bentuk kekayaan. Kalau saya pakai teori sosial ini, yang disebut kekayaan itu bukan hanya kalau disebut modal, ini modal bukan hanya modal harta, tapi juga modal-modal kekuasaan, pengaruh, bahkan jaringan-jaringan, bahkan modal simbolik. Modal simbolik ini Pak, dipelajari dalam sosial itu, contohnya ini kalau kita mendengar, oh si bapak ini, lalu semua orang percaya, oh saya mau pinjam, saya diarahkan atau disuruh memasukkan proposal di perusahaan bapak, saya direkomendasikan oleh ini. Orang itu percaya, oh kalau gitu saya. Kalau ada pejabat, mungkin dia kasih tanda tangan, suruh kamu minta sumbangan di sana untuk kegiatan tertentu. Karena ada tanda tangannya, dia percaya. Ini namanya modal simbolik.
yang gara-gara tantangan kita itu dipercaya atau nama kita disebut orang percaya. Nah ini semua modal. Kalau kita pakai bahasa ini, harta kekayaan itu tidak terbatas pada yang berupa materi yang bisa dihitung dengan uang. Nah, tidak bisa menyelamatkan mereka dari asap Allah. Nah, bahkan apa yang terjadi? Ya, wa ulaika hum waqudun nar. Ini yang paling berbahaya. Kalau di dunia ini kita punya harta, yang mungkin proses mengambilnya itu tidak benar, maka harta itu paling tersimpan aja. Kita takut membelanjakannya. Kan banyak orang, Pak, ibu-ibu ya, saudara-saudara, banyak orang yang punya uang, tapi dia gelisah dengan uangnya, dan dia tidak berani menitip di rekeningnya atau rekeningnya. Akhirnya dititip kepada rekening para artis, dititip rekening di supir-supirnya, dititip rekening pembantunya, saking tidak mau ketahuan. Nah, ini kan sebuah kerugian. Itu masih mending kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat itu fatalnya apa? Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itulah bahan bakar api neraka. Bayangkan orang yang mengambil harta tidak berguna waktu di dunia ini, nanti di akhirat itu lebih dahsyat lagi. Harta-hartanya tadi akan dijadikan bahan bakar api neraka. Berarti harta itu akan menjadi musuh bagi manusia. Inilah kita perlu waspadai. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak kekayaan, tentu lebih banyak yang kita pertanggungjawabkan. Tetapi jangan kita ragu nih. Mungkin ada bapak-bapak ini, berarti tidak usah kita dengarkan. Kalau harta benda kita baik-baik memperolehnya, prosesnya, belanjakan dengan benar, itu tidak merendahkan martabat kita, malah menaikkan derajat kita di akhirat. Itu memang ada sebabnya. Tapi perlunya kita berhati-hati. Nah, saya kira di ujung dari apa yang kita sampaikan ini, kembali kita ingatkan bahwa pentingnya untuk kita senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran, dan inilah yang akan menjadi penyelamat bagi kita nanti, terutama di dalam kehidupan akhirat. Karena itulah mari saya mengajak semua para jamaah sekalian dan kita semuanya agar kita bisa sungguh-sungguh menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan, hudan linnas, dan juga Al-Mau'izah sebagai pelajaran bagi manusia, Az-Zikir sebagai peringatan manusia. Dan kita pelajari Al-Quran karena di sana Allah juga menunjukkan bahwa fungsinya sebagai basiran wa nazirah, memberi kabar gembira. Semakin kita banyak membaca, mempelajari, mentadabbur Al-Quran ini, maka kita akan banyak mengetahui tentang apa kabar gembira yang akan disampaikan kepada kita, yang akan kita nanti terima di akhirat. Sekaligus juga ada nazirannya, yaitu peringatan-peringatan. Dan saya sudah mencoba telusuri, ternyata kata-kata inna arsalnaka basira wa nasira, sesungguhnya kami Muhammad mengutus kamu untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia dan juga peringatan, selalu berpasangan basira wa nasira. Tapi basirannya itu lebih banyak, lebih dari 10 kali. Yang mendahulukan naziran itu sedikit. Sama dengan ini, pahala kebaikan itu senantiasa dilipat kali 10. Man jaa bil hasanati falahu asrun amsalha, wa man jaa bis sayyi'at fala yujza illa mislaha. Siapa yang datang atau hadir di muka bumi ini dengan berbuat kebaikan, maka dinilai 10 pahala. Asrun amsalnya 10. Nah, kita ingat ini bulan Zulhijjah ini, kita akhiri di ayat ini yang disebutkan di surah 6 ayat 160. Angka 10-nya tadi. Manja bil hasanati falahu asrun amsalha. Siapa yang datang dengan kebaikan itu 10 kali lipat. Kalau dia datang dengan keburukan, memanja bis sayyi'at fala yujza illa mislaha, dia akan diganjar hanya 1 kali. Semisal dengan yang dia kerjakan tadi, hanya 1 kali.
Kalau tadi 10 kali, ini 10 kali 10 pelipatannya. Berapapun yang dikali makin banyak pahalanya, maka makin banyak yang akan diterima oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti petunjuk ini. Para jemaah sekalian, saya kira inilah di ujung dari pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga kita semua bisa mengikuti rangkaian kegiatan ibadah di bulan Zulhijjah ini dengan sepenuh hati, istiqamah, konsisten, waspada terhadap HP ini yang sering melalaikan kita ini. Kalau kita sudah lihat ini selalu tergoda untuk senantiasa kembali untuk mencari perbuatan-perbuatan kebaikan. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon naik aja. Contoh.